Halo, selamat datang di Dreamland. Saya Bobo, saya yang akan memandu Anda ke sebuah film drama Iran pemenang Grand Prix Cannes tahun ini yang berjudul A Hero. Dibesut sutradara langganan Oscar, Asghar Farhadi, A Hero menceritakan kisah tentang narapidana yang dalam sekejap menjadi pahlawan yang dielulukan di seluruh penjuru Iran. Jadi langsung kita saksikan A Hero. Rahim Soltani adalah seorang duda sekaligus narapidana yang sudah 3 tahun di penjara. Dan kini sangat bahagia menjalani cuti penjara 2 hari yang ia dapatkan. Itu adalah kesempatan untuk menemui pacarnya, Farkondeh, yang memberinya sebuah tas berisi koin emas yang mereka harap bisa membebaskan Rahim dari penjara. Apa yang mereka lakukan selanjutnya adalah menukarkan emas itu dengan uang. Namun, karena harga emas hari itu yang terlalu murah, Rahim membatalkan transaksi mereka sambil berharap esok hari harga emas itu akan jauh lebih mahal. Rahim lalu mengantar Farkondeh pulang. Rahim sendiri juga pulang dan ingin segera menemui anaknya yang punya hambatan dalam bicara, Siavash, yang tinggal dan dirawat oleh keluarga kakak kandung perempuan Rahim, Mali, dan suaminya, Hussein. Namun Siavash masih berada di sekolahnya, dan justru Rahim diberitahu bahwa Siavash belakangan terlibat perkelahian dengan teman kelasnya akibat kabar tentang ibu kandung Siavash yang akan menikah lagi. Rahim selanjutnya pergi bersama Hussein menemui Bahram, seseorang yang memberikan Rahim hutang, sekaligus orang yang memenjarakannya karena tak sanggup membayar hutang itu. Namun di toko Bahram hanya ada Nazanin, putri Bahram, yang menyambungkan mereka dengan ayahnya melalui telepon. Bahram menagih uangnya untuk segera dikembalikan. Namun Rahim yang belum memiliki uang itu mengundur pembayarannya. Hal itu membuat Bahram mencaci Rahim, yang membuat Rahim malu namun tidak bisa melawan. Mereka lalu pulang dan segera makan malam. Rahim kembali dibuat tidak nyaman karena Mali menemukan tas berisi koin emas itu di mobil Rahim. Mali menuduh Rahim telah mencuri tas itu, namun Rahim menjelaskan bahwa tas itu ditemukan Farkondeh terjatuh di sebuah halte bus. Namun Mali tidak percaya dan terus menuduh Rahim sebagai pencuri. Tuduhan itu mengganggu pikiran Rahim, sehingga esoknya ia menemui Farkondeh yang ternyata adalah guru di sekolah Siavash. Rahim ingin mengembalikan tas itu karena ia sadar bahwa jika ia sampai menjualnya, tuduhan pencuri itu akan membayanginya seumur hidup. Farkondeh tak habis pikir, bagaimana bisa Rahim masih berniat baik untuk mengembalikan tas itu, sementara tas itulah satu-satunya jalan untuknya bebas dari penjara. Namun Rahim yang tak mau merasa bersalah tetap kukuh pada pendiriannya. Rahim segera pergi ke bank, melaporkan bahwa ia menemukan tas berisi emas yang terjatuh di halte bus depan bank itu. Rahim pun diminta menuliskan nomor telepon agar bila si pemilik tas itu datang, mereka tahu kemana harus menghubungi Rahim. Rahim yang seorang narapidana jelas tak memiliki handphone, sehingga ia menuliskan nomor telepon penjara sebagai gantinya. Pihak bank dan Rahim pun berinisiatif untuk menulis poster tentang tas yang hilang itu dan menempelkannya di sekitar halte. Farkondeh yang mengetahui itu menjadi sedih karena kekasihnya jelas masih akan mendekam lama di penjara. Namun Farkondeh juga bangga karena ia tahu ia mencintai orang yang memiliki hati bersih seperti Rahim. Rahim yang telah kehabisan hari cutinya pun kembali ke penjara. Dan tak perlu waktu lama, karena seorang wanita segera menelpon nomor penjara dan mengaku sebagai pemilik tas itu. Rahim pun mengonfirmasinya dan segera menyambungkan si wanita kepada Mali yang ia titipi tas itu.
Di rumah Mali, wanita pemilik tas itu datang untuk mengambil tasnya. Wanita itu menceritakan bagaimana tas itu hilang, dan kenyataan bahwa 17 koin emas itu adalah harta persembunyiannya untuk bisa lari dari suaminya yang pemalas dan kasar. Wanita pemilik tas itu pun berterima kasih karena tasnya kembali dan memberikan Syafas sedikit uang sebelum ia pergi dengan taksi yang sudah menunggunya. Sementara di penjara, kebaikan Rahim itu segera menjadi perhatian polisi, dan mereka segera memberitakan kebaikan itu kepada stasiun televisi yang akan datang ke sana dan meliput kisah Rahim. Itu membuat Rahim senang pada awalnya, namun ia jadi ragu dan memanggil kepala penjara, Taheri, untuk selanjutnya ia beritahu bahwa sebenarnya Farkondeh lah yang sudah menemukan tas itu. Namun Taheri menyarankannya untuk tetap mengaku bahwa Rahimlah yang menemukan tas itu sekaligus mengembalikannya. Kru TV pun segera datang dan membuat liputan tentang kisah kebaikan Rahim itu. Semua sipir dan petugas penjara bersaksi atas reputasi baik Rahim selama di penjara. Dan Rahim pun senang atas keputusannya mengembalikan itu, karena sekarang keputusannya itulah yang membuat wajahnya dikenal sebagai wajah pria paling baik di seantero negara Iran. Semua orang termasuk para narapidana di penjara itu pun melihat Rahim tampil di layar TV mereka. Meskipun sebenarnya apa yang dikatakan Rahim di liputan itu sedikit Rahim lebih-lebihkan, tapi itu tetap membuatnya dipuji banyak orang, kecuali oleh seorang nabi yang menyebutnya sebagai pembohong ulung. Nabi inilah yang menyadarkan Rahim bahwa alasan pihak penjara memberitakan kebaikan Rahim itu tak lebih hanya sebagai usaha menutupi kasus bunuh diri seorang nabi akibat kelalaian penjara beberapa hari sebelumnya. Bahram, orang yang memenjarakan Rahim pun juga tahu tentang berita itu dan kini datang ke kantor polisi. Bahram meyakinkan Taheri bahwa cerita Rahim itu hanyalah kebohongan dan meminta Taheri berhati-hati, sebab selama ini Bahram telah banyak sekali dibohongi oleh Rahim. Bahram ternyata adalah kakak dari mantan istri Rahim, ibu dari Syafas, yang juga telah banyak sekali dibohongi Rahim sehingga menceraikan Rahim. Namun Taheri tetap lebih percaya kepada Rahim dan malah memberikan Rahim pertolongan. Pertolongan pertama Taheri adalah Rahim diberikan pembebasan dari hukumannya. Hal itu langsung dimanfaatkan Rahim dan keluarganya untuk membuat syukuran, merayakan kebebasan Rahim itu, termasuk bersama keluarga Farkondeh. Pertolongan kedua adalah menyambungkan Rahim dengan Badan Amal Nasional, yang membuat Rahim mendapatkan penghargaan berupa tawaran pekerjaan di kantor dewan, dan juga hibah dana dari semua dermawan di acara itu. Sehingga dengan uang itu, Rahim mampu menutupi setengah jumlah hutangnya, serta membuat kreditur bank mau menjaminnya, sehingga ia bisa bebas sepenuhnya dari penjara dan bisa kembali ke keluarganya. Esoknya, Rahim langsung mendatangi kantor dinas wali kota untuk mengurus tawaran pekerjaannya. Namun ternyata masalah muncul saat Rahim tak mampu menunjukkan bukti tentang nama atau alamat wanita yang tasnya ia kembalikan itu. Tanpa informasi itu, legitimasinya jadi diragukan. Rahim tak mau dianggap berbohong dan kehilangan pekerjaan itu, sehingga ia pulang dan mencari informasi yang diperlukan. Nomor yang dipakai wanita itu menelpon ternyata adalah nomor supir taksi yang mengantarkannya. Mereka pun langsung menemui supir taksi itu, dan supir taksi itu pun bercerita bahwa si wanita misterius ini sempat pergi ke toko emas dalam perjalanan pulang mereka. Dan di toko emas itu, Rahim akhirnya mendapatkan informasi tambahan, yaitu foto wajah si wanita, meskipun ia tetap tak mengetahui namanya. Supir taksi itu pun lalu mengantarkannya ke titik terakhir perhentian si wanita tempo hari. Mereka menanyakan wajah si wanita itu kepada semua orang di sana, namun tak ada satupun yang mengenali wajah wanita itu.
Masalah juga datang saat rumor cerita Rahim yang dicurigai palsu kini viral di media sosial. Itu membuatnya batal tampil di banyak sekali acara TV. Itu juga membuat pihak penjara mempertanyakan keaslian ceritanya. Rahim yang belum menemukan wanita misterius pemilik tas itu akhirnya membuat persekongkolan. Ia membawa keluarganya dan juga Farkondeh yang ia minta bersaksi palsu bahwa Farkondeh lah pemilik tas itu ke kantor dewan agar ia masih bisa mendapatkan pekerjaan di sana. Farkondeh pun diminta menulis surat pernyataan yang menjelaskan kronologis kejadiannya. Semua orang juga diminta menandatangani dan bersaksi pada surat pernyataan itu. Semuanya berjalan sesuai dengan yang Rahim rencanakan. Namun setelah semuanya usai, si petugas dengan enteng meminta Rahim dan keluarganya pergi tanpa memberikan informasi apapun. Petugas itu masih meragukan keaslian ceritanya, apalagi dengan adanya rumor viral sehari sebelumnya. Itu membuat Rahim kesal dan merasa sangat direndahkan. Ia pun keluar dari kantor sembari mengumpat bahwa ia tidak membutuhkan pekerjaan itu sama sekali. Rahim yang marah pun tidak langsung pulang. Ia pergi mendatangi Bahram yang ia tuduh sebagai penulis berita viral yang menyulitkannya itu. Bahram mengelak, mengaku bahwa bukanlah dirinya penulis berita itu. Namun itu justru membuat Rahim marah dan memulai perkelahian dengan Bahram di tokonya sendiri. Orang-orang di sana pun tentu membela Bahram dan mengamankan Rahim di sebuah toko tertutup. Farkondeh yang khawatir Rahim tak segera kembali, menyadari keadaan Rahim dan meminta orang-orang di sana membebaskan Rahim. Bahram mengizinkan Rahim bebas, namun itu justru semakin membuat Rahim merasa harga dirinya diinjak-injak. Esoknya Rahim pergi mendatangi Ratmer di kantor Badan Amal. Ia dipanggil sebab Ratmer mendapatkan video di mana Rahim tertangkap kamera sedang memukuli Bahram dari Nazanin yang melebih-lebihkan cerita dengan mengaku bahwa ayahnya dihajar habis-habisan oleh Rahim. Nazanin pun mengancam akan menyebarkan video itu di media sosial jika uang sisa hutang Rahim tidak dilunasi hari ini. Kesialan semakin buruk karena Badan Amal tak mau membantu Rahim lagi setelah mereka merasa ditipu oleh Rahim di video itu. Situasi jadi lebih buruk lagi kala esoknya Rahim yang meminta bantuan penjara untuk membantunya memberikan kesaksian kepada Badan Amal justru disalahkan atas kecarut-marutan berita yang terjadi terkait tas itu. Pihak penjara pun justru tak membela Rahim dengan menelpon kantor berita dan membantah berita itu dan justru memberikan keterangan bahwa mereka sendiri juga dibohongi oleh Rahim sedari awal. Padahal sedari awal Rahim sudah memberitahu apa yang sejujurnya terjadi kepada Taheri. Rahim yang kecewa pun mendatangi Badan Amal hanya bersama Farkondeh. Tak disangka di sana ia bertemu wanita pemilik tas yang datang menemui Ratmer sebelum gilirannya. Di depan Ratmer, Rahim memohon agar Badan Amal mau mengirimkan uang kepada Nazanin agar ia tidak menyebarkan video itu. Ratmer yang sudah mendengarkan cerita dari wanita pemilik tas pun jadi kembali bersimpati kepada Rahim. Namun karena semua donatur sudah menarik uang amal untuk Rahim, Ratmer tidak bisa banyak menolong Rahim. Namun ia berjanji akan meminta Nazanin membatalkan penyebaran video itu. Mereka pun berjalan pulang dengan lunglai, dan ketika sampai di dalam mobilnya, Rahim yang membuka handphonenya tahu bahwa mereka sudah terlambat. Video telah tersebar dan hanya menunggu waktu sampai semua orang di negaranya menganggap bahwa Rahim adalah pria kasar sekaligus pembohong ulung. Rahim pun dengan hati hancur memacu mobilnya sambil menangis. Rahim pulang ke rumahnya.
Ia sudah ditunggu Taheri yang berusaha menyelamatkan nama Rahim dan nama baik pihak penjara. Taheri meminta Rahim mengizinkannya merekam Siavash yang punya hambatan bicara itu agar mau membuat sebuah pernyataan yang membela Rahim. Video itu pastinya akan membuat banyak orang bersimpati kepada Siavash. Rahim pun menurut, dan dengan sangat susah, Siavash melafalkan pembelaannya terhadap ayahnya. Dan itu membuat Rahim sadar bahwa jikapun video ini mengudara dan orang-orang bersimpati, simpati mereka bukan untuk Rahim, tapi untuk Siavash yang mereka jual kecacatannya. Rahim pun sadar dan meminta Taheri menghapus video itu. Rahim tak mau anaknya dijadikan bahan kasihan orang-orang demi kehormatannya kembali. Namun Taheri tak mau, karena video itu juga penting untuk nama baik pihak penjara. Rahim hampir saja memukuli Taheri jika Taheri tak segera menghapus video itu. Untungnya video dihapus, dan Rahim terselamatkan dari membuat keputusan yang bisa mempermalukan putranya di masa depan. Rahim pun tahu, kini keadaan penjara yang lebih suram sudah menantinya. Keputusannya melawan Taheri dan pihak penjara semalam jelas akan membuatnya disiksa oleh para sipir dalam penjara. Apalagi semua narapidana pasti sudah menganggapnya sebagai pembohong ulung, dan mereka pasti sudah siap membulinya habis-habisan di dalam sana. Namun Rahim menghadapinya dengan berani. Ia kembali masuk ke dalam penjara itu dengan lapang dada untuk kembali menjalani takdirnya sebagai pria baik dengan sekantong penuh nasib buruk. Lalu disinilah A Hero tamat. Cukup sekian pembahasan film kita kali ini. Terima kasih atas atensinya. Tetap waras dan terengginas, selalu berbahagia ya. Bareng.